Ya, terima kasih buat teman-teman yang masih standby ya. Kita akan langsung menuju materi inti kita pada malam hari ini, yaitu membenahi salat. Agar rezeki kita ikutan terbenahi dan mengalir deras. Sudah nampak share screen-nya dari saya, Bunda dan Ayah semuanya? Sudah. Sudah lihat? Sudah, alhamdulillah. Sudah, Bunda. Sudah, Bunda. Ya, saya tampilkan supaya lebih besar. Nah, ini dia materi kita pada malam hari ini. Ya, bagaimana membenahi sholat agar rezeki kita terbenahi dan mengalir dengan deras. Nah, perintah sholat itu pertama kali sebenarnya ya diturunkan itu dari manusia pertama. Ya, kita nggak tahu bahwa sebenarnya Nabi Adam juga disuruh sholat. Hanya perbedaannya adalah kalau sholatnya yang diperintahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu terjadi ada di peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sholatnya Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa itu dengan tata cara dan gerakan yang berbeda ya. Kalau ayah ibu pernah melihat sholatnya orang Yahudi gitu ya, mereka juga ada berdirinya, ada sedekapnya, tapi kemudian mereka nggak ada sujudnya. Nah, hanya di zaman Rasulullah, hanya pada umat Rasulullah lah ya Allah memerintahkan sholat dengan gerakan yang paling sempurna. Ada sujudnya, kemudian bagaimana tata cara berdoa, ada rukuknya dan maksud-maksudnya itu apa, dijelaskan secara lengkap di perintah sholat untuk umatnya Nabi Muhammad. Ya, jadi di sini saya ingin membahas perbedaan utama antara Tuhan Khalik dengan makhluk ya, terletak pada aspek ibadah ya, terutama sholatnya. Ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam ya, dengan kalimullah, dia memerintahkan untuk menyembahnya melalui sholat. Ada di Quran surat At-Taha ya ayat yang ke-14. Jadi semua nabi dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah sholat. Jadi karena ini adalah suruhan dari Tuhannya kepada umatnya. Ya, ini perbedaannya kalau Tuhan itu Khalik dengan hamba harus ya mewarisi apa yang diperintahkan oleh Allahnya kepada umat manusia. Nah, sholat ini sendiri berfungsi sebagai sarana untuk meminta pertolongan Allah dalam segala persoalan hidup kita, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Nah, Allah itu menunggu hambanya memohon kepadanya selalu di dalam salat kita. Itu makanya dalam ilmu makna rezeki, kalau kita mau ajaib, perintah pertamanya adalah buka perisainya. Nah, buka perisainya itu apa? Yang Ustadz Nasrullah ajarkan adalah sholat taubat. Gitu. Nah, jadi ibadah ini bukan hanya sekedar formalitas saja, tetapi sholat itu merupakan cara untuk meminta solusi dari persoalan yang kita hadapi. Ya, ini nggak main-main teman-teman. Contohnya Nabi Zakaria, ya ada di landasan mana rezeki. Ketika Nabi Zakaria meminta anak kepada Allah, gitu, Allah itu nyuruh Nabi Zakaria dengan sholat. Kemudian Allah mengabulkan doa beliau juga dalam sholat. Ya, ada di ayat Ali Imran, ya ayat ke-38 surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Nah, ini Bapak Ibu ya atau pasangan-pasangan yang belum memiliki keturunan, silahkan ini dihafalkan. Ali Imran ayat ke-38. Doanya Nabi Zakaria ya untuk meminta keturunan. Zakaria berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Dari Nabi Zakaria ini penting bukan hanya untuk kita yang belum memiliki keturunan, tapi silahkan dilafazkan untuk teman-teman yang ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, jadi ini bisa diucapkan untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Ya, meskipun sudah ada keturunannya, tapi bisa diucapkan biar anak-anak kita semakin menurut kepada kita. Oke. Dan kemudian fadilah lain dari surat Ali Imran ayat yang ke-38 ini adalah barangkali mungkin ibu-ibu atau mbak-mbak yang belum ada jodohnya ya, tapi sudah berumur gitu atau kita belum memiliki pasangan, silahkan juga ini bisa dilafazkan untuk doa meminta jodoh. Nah, di sini dikisahkan saat Nabi Zakaria meminta anak ya. Jadi lanjutannya yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrabi anallaha yubasyiruka biyaha
Mushadiqan bi kalimati minallahi wa sayyidaw wa hasyuraw wa nabiyya minas sholihin. Nah, lalu malaikat Jibril itu manggil ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Nah, ini perintah ya, perintah. Jadi jawaban dari Nabi Zakaria yang setelah berdoa itu disamperin sama malaikat Jibrilnya itu ketika dia sedang sholat, gitu, saat berdiri. Jadi sholat ini bukan sebuah ibadah yang main-main, gitu. Allah menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria itu ketika Nabi Zakaria sedang berdiri dalam sholatnya. Malaikat Jibrilnya bilang gitu kan, kamu akan diberikan seorang anak. Kamu akan diberikan seorang anak, dan anak itu dikasih nama sama Allah sekalian, gitu kan. Namanya adalah Yahya, ya. Jadi anallaha yubasyiruka bi Yahya. Jadi nama Yahya itu sudah Allah siapkan untuk anaknya Nabi Zakaria, dan beliau juga seorang rasul atau utusan Allah, ya, yang membenarkan kalimat dari Allah, dan dia Nabi Yahya itu akan menjadi panutan. Ya, dan dia adalah nabi yang sabar, bisa menahan diri dari hawa nafsu. Dan Yahya ini adalah seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Jadi hebat sekali gitu, dalam sholatnya langsung dikabulkan. Jadi sholat itu nggak main-main, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ajaib, maka sholatlah dengan sungguh-sungguh. Lalu fungsi sholat itu sendiri apa? Fungsi sholat yang pertama adalah ibadah utama dalam rukun Islam. Jelas, kita kan dalam rukun Islam ditetapkan bahwa sholat setelah urutannya adalah setelah syahadat. Dan ini adalah ibadah yang utama sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memantaskan diri di hadapan Allah sebagai seorang hamba, maka kita haruslah rajin beribadah, terutama sholat, gitu ya. Jadi yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat haji, gitu kan. Nah, itu kalau kita nggak sholat, semua amalan-amalan ya, sedekahnya, hajinya itu nggak diterima oleh Allah kalau kita tidak sholat. Dan sholat yang kedua adalah sebagai bentuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ngomong gitu, omong-omongan sama Allah itu dengan sholat. Ya, bagaimana kita bisa meraih keajaiban itu? Caranya dengan memintanya dalam doa. Doa itu harus diawali dengan sholat, gitu kan. Paling utama itu, meskipun kita bisa berdoa tanpa sholat dahulu, tapi lebih afdal dan ahsannya kita dahulukan dengan sholatnya. Seperti kalau teman-teman mau buka perisai kan harus sholat taubat dulu. Setelah sholat taubat kan baru bisa meminta diampuni dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau nggak sholat kurang afdal, kurang ahsan. Meskipun bisa, tapi tidak disarankan. Kalau kita bisa sholat, maka kita harus menyegerakan sholat. Yang ketiga, sholat itu fungsinya adalah pembersihan diri dan pengingat spiritual. Ya, jadi otomatis dari sholat taubat adalah sholat untuk membuka perisai dan pengingat bahwa dosa-dosa kita ini banyak, gitu kan, bahwa kita harus selalu sholat itu supaya hati kita tenang, adem, spiritual kita juga terjaga, spiritual meternya itu senantiasa positif, ya, kalau kita melakukan sholat. Yang keempat, ya, sholat adalah pengatur waktu dan disiplin. Nah, sholat 5 waktu kayak Bunda Susan ya, sedang mau maghrib. Nah, ini disiplinnya kelihatan, gitu kan. Nah, kalau orang yang nggak disiplin, nggak mau sholat, ya otomatis hidupnya juga akan berantakan, gitu. Yang kelima, sholat adalah sarana meminta pertolongan dan ketenangan hati. Nah, teman-teman, kalau hatinya mau tenang, hatinya mau adem, ya harus dilalui dengan sholat dahulu. Yang keenam, ya sholat mengajarkan kita sabar dan rendah hati selalu. Gitu. Kalau orang Islam tampak kesabarannya, orang Islam tampak kerendahan hatinya apabila dia mau sholat. Sedangkan orang yang tidak mau sholat, teman-teman perhatikan aja nih, ya, mungkin ada di kanan kiri kita, mungkin bisa jadi pasangan kita, mungkin bisa jadi anak-anak kita. Kalau kita ngomong sedikit dia sabar, enggak, gitu lah. Kalau kita ngomong yang halus dia bisa merendahkan hatinya, enggak, gitu. Orang-orang yang tidak sholat. Gitu. Ini saya tidak membicarakan orang yang non muslim, tapi orang muslim yang tidak sholat, kan banyak sekali kan di sekitar kita orang-orang muslim yang tidak mau sholat, dan pada akhirnya mereka menjadi orang yang penuh dengan garis kebenaran yang tinggi, gitu, ya kan. Nah, dan kemudian yang ketujuh, sholat menguatkan solidaritas sosial kita, ya, misalnya dengan sholat berjamaah, gitu kan. Kalau ada sholat berjamaah, tentu kita Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk selalu berjamaah, terutama untuk kaum laki-laki. Supaya apa, gitu, supaya keimanan dan keislamannya itu kuat, gitu, ibaratnya membentuk suatu ikatan. Tadi sudah saya sampaikan di awal, apabila kita membentuk suatu ikatan kesadaran, gitu, dengan jamaah, itu akan lebih cepat membuang hal-hal yang kurang baik yang ada di dalam diri kita dibandingkan kita sedang sholat sendirian.
Itu pahalanya juga banyak ya, otomatis ya yang kedelapan ini memperoleh pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bahas makna gerakan sholatnya ya. Gerakan sholat itu ada beberapa rukun ya, rukun gerakan sholat. Yang pertama adalah berdiri. Simbol berdiri itu maksudnya menunjukkan ketegaran seorang hamba sebagai manifestasi sifat dari Allah gitu. Kita berdiri secara tegar gitu. Kalau ada persoalan juga nggak mudah goyah. Orang-orang yang melakukan ibadah sholat. Kemudian ada simbol yang kedua, takbiratul ihram. Allahu Akbar gitu kan. Allahu Akbar. Nah, ini menunjukkan penyerahan diri dan melarang orang yang sholat untuk melakukan apapun selain gerakan dan ucapan sholat. Jadi ini maksudnya melepas ya. Simbol RFF. RFF dalam jurus MR itu simbolnya seperti ini. Ya, kalau disiplin kata seperti ini gitu kan. Kalau simbolnya paradok APD seperti ini. Kalau simbolnya RFF ini seperti ini. Allahu Akbar gitu. Takbiratul ihram. Melepaskan semua persoalan dan kemelekatan. Itu namanya takbiratul ihram. Kemudian simbol yang ketiga adalah simbol bersedekap. Sedekap berdiri gitu kan. Menunjukkan bahwa kita ini sebagai makhluk tidak punya daya dan upaya apapun. Semua persoalan kan, semua solusi itu Allah yang berhak memberikan. Allah yang ngasih persoalan, Allah pula yang akan menyelesaikan. Kita nggak perlu pusing-pusing gitu kan. Kenapa amanah saya nggak lunas-lunas? Kenapa anak saya masih nggak nurut-nurut? Kenapa pasangan saya nggak selaras? Kenapa jodoh saya belum datang? Kenapa saya belum punya rumah? Kenapa saya ngontrak terus? Kenapa saya belum punya mobil? Nah, ini kan persoalan. Menurut teman-teman semuanya, ini adalah persoalan. Tetapi, nah, ketika teman-teman sholat, sedekap, maka teman-teman menunjukkan ketidakberdayaan apapun. Ternyata saya belum dikasih anak sampai sekarang, ya Allah. Ternyata saya belum dikasih jodoh sampai sekarang, ya Allah. Itu adalah sekehendakmu. Nah, tapi dengan catatan, ketika kita pasrah, ya menunjukkan ketidakberdayaan kita dalam sholat, dalam artian kita sudah sedekap nih, gitu kan. Nanti sudah kita sekehendak Allah, kemudian harta kita, hutang-hutang kita, amanah-amanah kita, anak kita, pasangan kita itu sebenarnya bisa selaras atau tidak itu sekehendak Allah. Cuman ya dengan kata kehendak di sini, ya, itu bisa kita usahakan. Ya, meskipun Allah belum berkehendak mendatangkan keajaiban misalnya umroh, super camp umroh bareng gitu. Saya belum punya kesempatan untuk itu, tapi nah, dari kehendak Allah ini kita bisa upayakan. Upayakan bagaimana? Kan Allah bilang bahwa saya ini sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita bersangka bahwa kita bisa mendapatkan jodoh terbaik, kalau kita bisa bersangka bisa lunas amanahnya, kalau kita bersangka bisa jual rumah dengan mudahnya, kalau kita bersangka, nah silakan. Makanya ada ilmu LOP, makanya ada ilmu proyeksi, memproyeksikan pikiran kita gitu kan. Sekalipun kita tidak berdaya, asalkan ya la haula wala quwata illa billah, segala daya dan upaya kita serahkan kepada Allah semata, mudah gitu kan. Allah yang kasih persoalan, maka Allah pula yang akan memberikan solusi. Ngapain kita mumet-mumet cari utang gitu kan, gali lubang tutup lubang, kalau kita sebenarnya tinggal minta aja ke Allah gitu. Nah, kenapa kita pusing-pusing menentukan pasangan harus ideal gitu kan, pasangan saya harus punya mobil, harus punya rumah, pasangan saya harus ganteng. Sekehendak Allah sih sebenarnya itu gitu kan. Kita bisa memproyeksikan itu menjadi baik, menjadi terwujud, asal syarat dan ketentuan dari Allah kita penuhi dengan baik gitu kan. Meraih ridhonya Allah itu mudah gitu. Kita jangan maksa kalau minta. Ya Allah, kamu harus ngasih saya lunas amanah segera. Kalau saya masuk mandat rezeki, pokoknya Bunda Susan sama Bunda Vita harus ngajarin saya caranya dapat rezeki secara ajaib gitu kan. Nah, maksa gitu kan. Allah nggak suka dipaksa. Kan sekehendaknya Allah. Meskipun kita bisa gitu kan mengubah prasangka ya kepada Allahnya dulu. Jangan langsung prasangkanya nggak baik. Kalau prasangkanya nggak baik, misalnya maksa kayak gitu kan, apa ini ikut mandat rezeki ternyata saya belum ajaib-ajaib, bohong dong gitu kan. Itu prasangkanya udah nggak baik duluan. Ketika kita menjeruk nipis gitu diri kita sendiri, terutama kepada Allahnya kita berprasangka kurang baik, maka ketika itu pula lah keajaiban tidak akan terjadi. Gitu ya teman-teman. Kemudian simbol yang keempat adalah ruku. Ruku menunjukkan tunduk dan patuhnya kita terhadap perintah dan larangan Allah serta mengakui kebesarannya. Ruku tuh gitu kan. Nah, kalau orang Jepang itu kalau ketemu setiap manusia gitu dia selalu ruku gitu.
Bunda boleh nggak seperti itu? Itu beda lagi. Itu menunjukkan rasa hormat dan memuliakan ya. Jadi orang-orang Jepang itu kalau menunduk itu bukan maksudnya ruku seperti orang Islam, itu tidak. Kalau rukunya orang Islam kan disertai dengan doa-doa ya. Malah ada sekelompok orang yang bilang kalau ketemu orang nggak usah bungkuk-bungkuk, aman sih, saya setuju gitu. Tapi kalau memuliakan dan membahagiakan boleh-boleh aja, tapi tidak usah menunduknya, itu tidak usah semembungkuknya kita ruku 90 derajat, itu tidak usah gitu kan. Kemudian yang gerakan kelima adalah sujud. Sujud itu menunjukkan pencurahan dan penyerahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Sujud itu ya kita berbisik kepada bumi tetapi langit mendengar. Ya ibaratnya kita ini menyerahkan kotoran-kotoran kita ke tanah gitu ya. Tanah itu bisa menyerap energi-energi kita, energi yang tidak baik di sujudnya itu gitu. Jadi teman-teman, sujud itu memiliki makna yang sangat-sangat istimewa. Maka ketika Rasulullah bersabda, perbanyaklah doa di dalam sujudmu. Itu maksudnya apa gitu kan? Karena di dalam sujud kita bumi mendengar apa yang kita bisikan. Ketika bumi mendengar apa yang kita bisikan, berguguranlah dosa-dosa kita lewat sujudnya kita itu gitu. Nah, nanti bumi laporan saya mendengar nih hambamu ya Allah gitu. Bumi itu makhluk gitu ya. Kenapa ada gempa bumi? Karena dia bergerak gitu kan. Bumi itu makhluk teman-teman. Kenapa ada gempa? Karena dia bergerak. Ya, bergeraknya itu bagaimana? Ya lempengan-lempengannya itu gitu. Ketika lempengannya bergerak menghantam satu sama lain, maka yang di atas terjadilah goncangan atau gempa. Ya. Yang terakhir adalah salam. Salam itu mengajarkan umat Islam untuk senantiasa menumbuhkan rasa saling peduli terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kanan dulu yang disebut itu. Maksudnya apa sih salam? Nah, saya mengucapkan salam dan selamat dan berkah dan rahmat untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah, di situ kita bisa menunjukkan rasa empati ya kepada sesama makhluknya Allah. Lalu apa kaitannya Bunda sholat dengan perbaikan rezeki? Nah, ini ada perintah Allah tadi seperti yang di awal sudah saya ucapkan ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisobri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Mohon ampunlah, mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, nggak ringan, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka ketika teman-teman sedang berada dalam ketidakmudahan apapun, dahulukan sholat taubat. Ya, dalam Mahana Rezeki disebut dengan buka perisainya. Lalu bagaimana lagi di surat Al-Ankabut juga disebutkan ya, ayat yang ke-45. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Ya. Sesungguhnya sholat itu fungsinya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, maka fungsi dari sholat tadi adalah ya salah satunya supaya kita tidak berbuat keji dan munkar. Artinya apa? Keji dan munkar misalnya kita sombong, suka marah-marah, gitu kan, spiritual matanya tidak terjaga. Kalau orang yang mau sholat benar-benar khusyuk, maka dia mengingat Allah, ya Allah itu lebih besar dari apapun. Sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah apapun, maka kita akan menjadi orang yang selalu senantiasa berhati-hati dengan dosa. Ya, seperti itu teman-teman maksudnya dari sholat ya. Jadi kita jangan meremehkan sholat karena amalan ibadah kita yang dihisap pertama kali adalah sholat. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi makna supaya rezeki terperbaiki, maka perbaikilah sholat. Ya, saya bilang gitu ya teman-teman semuanya, untuk menganalisa sholat kita udah benar apa belum, itu diketahui dari mana? Diketahui dari tingkah lakunya kita. Kalau kita sudah bertingkah laku beradab yang baik, berarti boleh jadi sholat kita udah benar. Tapi kalau kita masih memandang remeh perkara sholat, misalnya sholatnya buru-buru, soalnya enggak khusyuk, kemudian enggak tahu apa yang kita baca, ya Bismillahirrohmanirrohim gitu kan. Sholat itu kita mengutamakan membaca yang wajib itu salah satunya adalah membaca surat Al-Fatihah. Ya kan, di sana ada arti ya. Siapa yang hafal arti surat dari Al-Fatihah? Ada nggak? Bunda Sumarni? Apa nggak Bunda? Saya menggal ayatnya yang
ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya apa? Apa Bunda Dokter, Bunda Ika? Surat Al-Fatihah Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Bunda, hanya kepadamu lah aku meminta. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku meminta dan hanya kepadamu lah kami menyembah. Ya, jadi ini jangan disepelekan ya teman-teman. Arti dari surat Al-Fatihah kita jangan sampai nggak tahu gitu kan. Di situ kita meminta pertolongan ya. Jadi seumpama kita nggak sholat taubat pun di sholat 5 waktu kita sudah meminta pertolongan kepada Allah. Jadi di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang sudah kita baca itu maksudnya adalah benar-benar ya meminta tolong. Kalau selama ini teman-teman mungkin sholat, mungkin baca Al-Fatihah tapi nggak tahu maknanya. Ya, artinya kita sholatnya masih ngambang, ya nggak benar-benar menjadikan Allah sebagai seorang penolong bagi diri kita. Ya kan, padahal kita ngomong, ya Allah tolonglah hambamu, ya Allah kepadamu lah kami meminta, ya Allah padamu lah kami menyembah, tapi sekedar hanya omongan saja. Secara tingkah lakunya kita enggak menganggap Allah, gitu kan. Misalnya apa, amanah ya yang paling mudah contohnya, amanah riba. Ya udah tahu itu riba di bank. Tapi kita tetap aja ambil untuk misalnya bikin rumah. Dan akhirnya pada saat cicilan bulanan tidak mudah gitu kan. Kita pengen bikin rumah yang bagus lalu kita ambil riba di bank. Kemudian setelah itu nggak mudah untuk membayar cicilan banknya. Kita bilang ya Allah kenapa sih hidupku nggak mudah banget gitu kan. Kemudian kita sholat, kita bilang ya Allah ya iya karena berdua iya karena nasta'in, tapi kita nggak tahu maksudnya itu sebagai menjadikan Allah sebagai penolong kita dalam setiap persoalan. Maka akhirnya apa? Kita nggak dapat apa-apa selain amanah makin bertumpuk, gali lubang, tutup lubang. Ya sia-sia usahanya karena kita nggak mau sholat yang kusuk. Sholat yang kusuk itu mendalami setiap kata dan makna dalam sholat itu sendiri. Kita paham gerakannya tadi, maksudnya apa, simbol-simbol sholatnya itu apa, fungsi sholat itu apa, gitu kan. Selama ini kita mungkin sholat hanya sekedar sholat aja, sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tanpa tahu maknanya. Makanya ini yang dibilang gitu, Allah akan memperlihatkan suatu hari kepada umatnya di yaumil mahsyar ya dan yaumil hisab ya kan, hari perhitungan. Di saat itu Allah akan memperlihatkan semua sholatnya kita. Dan suatu saat, suatu hari nanti itu Allah akan memperlihatkan sholat-sholatnya kita itu mencampakkan semua sholat yang sudah kita lakukan itu sebagaimana mencampakkan sebuah kain yang usang, baju yang usang. Orang Jawa bilang gombal. Dibuang itu ini sholat kamu nih gitu. Allah bilang ini sholat kamu nih, ini nggak kepakai ini gitu. Ya makanya amalan yang dihisab pertama itu sholat teman-teman. Maka kita berhati-hatilah dalam melaksanakan ibadah sholat ini. Kita sholat itu sebenarnya ingin meminta pertolongan, tetapi jangan sampai sholatnya kita menjadi perisai yang baru. Karena apa? Kita nggak kusuk, karena kita terburu-buru, karena kita nggak paham maknanya, ya kan? Jadi akhirnya sholatnya kita seperti baju yang usang, gombal gitu, nggak dipakai, kamu ngegombalin Allah doang gitu. Allah tuh sebenarnya nggak butuh disembah yang gimana itu, enggak gitu kan, karena tanpa disembah pun Allah sudah maha segala-galanya gitu, sudah akbar gitu kan. Ya, yang butuh itu sebenarnya kita sendiri. Nah, kalau kita mau berbuat baik, kalau kita mau ajaib ya maka perbaikilah sholat kita dulu gitu, dibenahin dulu ya, bacaan-bacaannya kita harus tahu dulu, makna-maknanya harus tahu dulu gitu kan, fungsi sholat itu buat apa harus tahu. Nah, Allah itu menyukai orang yang istiqomah dalam sholat, meskipun dia hanya tahu, misalnya hanya tahu surat Al-Fatihah sebagai sholat wajibnya itu syarat wajib dalam sholat itu membaca surat Al-Fatihah gitu, tanpa harus memanjang-manjangkan surat hafalan surat setelah Al-Fatihah. Nah, yang penting kita tahu maksudnya dulu sholatnya apa. Kalau kita nggak tahu maksudnya sholat itu untuk apa ya percuma dong gitu kan. Percuma kamu sholat taubat tapi kamu nggak dari hati, ibaratnya Allah seperti itu. Allah nggak mau dirayu lagi gitu kan. Kamu mau minta mobil, kamu mau minta rumah, terserah gitu kan. Tapi kamu harus perbaiki dulu gitu ibadah kamu, terutama dalam sholatmu gitu. Cara meraih sholat kusuk bagaimana? Ya itu tadi, paham maknanya, fungsi gerakannya apa gitu, fungsi sholatnya apa. Nah, itu baru kita bisa dikatakan sholat dengan khusyuk. Lalu bagaimana Bunda kalau ada pikiran gitu kan, ketika kita sudah Allahu Akbar, kita berusaha khusyuk nih gitu, udah tahu, oh ya bersedekah, mana maknanya adalah berserah diri. Oke, tapi tiba-tiba, oh ya lupa matiin kompor.
Ada ibu-ibu seperti itu ya. Oh iya jemuran, aduh mendung ternyata gerimis, aduh jemuranku. Pilih yang mana? Lanjut sholat apa berhenti Bu? Biasanya kaum perempuan ini yang banyak godaan gangguannya. Nah, ibu-ibu semuanya ya, dan bapak-bapak juga, salat yang ketika salat kita mendapat lintasan-lintasan pikiran yang tidak seharusnya ada gitu, itu bukti bahwa iman kita belum kuat, satu. Dan yang kedua, boleh jadi kita imannya sudah kuat tapi kita sedang digoda, ya digoda oleh syaitan gitu. Ya, karena setan membisiki hawa nafsu, mewaswasi kita supaya menggangguin kita, supaya kita ini nggak konsentrasi sholatnya gitu. Nah, jadi kita harus berhati-hati Bapak Ibu semuanya kalau memang sudah niat sholat yang khusyuk gitu. Lah udah dilepas dulu. Kan simbolnya udah RFF, lepas Allahu Akbar itu. Lepasin aja udah, mau nanti ada hujan gitu jemurannya kena basah dan lain sebagainya gitu. Kita LOP, main LOP di sana bisa. Ternyata kan Nabi Zakaria tadi dibilang gitu kan, Nabi Zakaria minta anak juga dalam doa pas sholat dan dapat terkabulnya anak juga saat berdiri dalam sholatnya gitu. Bisa misalnya, aduh itu jemuranku basah, ya Allah tolonglah, ya sambil sholat gitu lanjutin, bisa kok gitu. Saya juga sering ya tiba-tiba lagi sebenarnya lagi masak di belakang tapi saya tak tinggal sholat gitu, tiba-tiba setelah ke belakang kok udah mati kompornya, siapa yang matiin gitu. Ajaib kan gitu, ternyata anak saya yang matiin gitu. Nah itu bentuk pertolongan di situ gitu. Nah daripada gimana-gimana ya lanjutin aja sholatnya sampai selesai, insya Allah gitu. Kalau kita sholatnya khusyuk, kita akan selalu mendapat kemudahan dan pertolongan Allah. Nah, perbanyak doa saat sujudnya, perbanyak pikiran-pikiran yang baik saat sholatnya, jangan terlintas pikiran-pikiran yang enggak-enggak saat sholat. Nah itulah ketika kita mau membenahi sholat kita, maka insya Allah rezeki kita juga akan terperbaiki, rezekinya mengalir deras seperti itu ya. Jadi ini kaitannya dengan ilmu atau jurus perisai rezeki, itu sambungannya itu gitu ya teman-teman semuanya ya. Mau kan, siapa yang mau ajaib sholatnya khusyuk selalu, katakan saya. Ya alhamdulillah ya teman-teman ya, materi kita pada malam hari ini sudah selesai ya. Kita selesai jam 22.15 ya, karena memang kita memang sengaja gitu, saya komitmen sama Bunda Susan. Oke, mungkin untuk riadoh 2 pekan ini bisa kita percepat itu selesainya, karena Bunda Susan juga masih ada banyak kegiatan di safarnya gitu. Bunda Vita materinya tunggal ya, oke nggak apa-apa. Insya Allah kita semuanya senantiasa tercover dalam lindungan karomah dan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang dari awal sampai akhir sudah menyimak kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan setelah hari ini dan seterusnya kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan sholat dengan khusyuk. Setuju nggak teman-teman? Iya, amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sholat khusyuk, dan nanti tahun depan kita umrah bareng-bareng di Super Camp Umrah ya, beribadah sholat berjamaah bersama dengan gurunda kita Ustadz Nasrullah ya. 100 berapa nih? 113 jamaah privat RFF LOP umrah bareng di tahun 2025. Amin, kabul ya Allah, semuanya kabul. Amin ya rabbal alamin. Ya demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita praktekkan, dan saya mohon maaf apabila ada ketidaktepatan dalam berkata-kata maupun menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Baik teman-teman semuanya, kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa penutup dan kafaratul majelis. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti boleh ya besok pagi. Grupnya akan saya buka dan untuk sesi tanya jawab setelah booster Jumat pagi. Dan ingat untuk sedekah, mohon izin ya, selalu menggunakan kode unik 266 di setiap transfer untuk donasi MR Box ya. Billahi taufiq wal hidayah dari saya, mohon maaf lahir batin. Mari kita baca doa penutup kafaratul majelisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamun rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya senantiasa